Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, materi kita kali ini tentang kompetensi tata busana dengan kode unit GAR CM02009001, menyelesaikan busana dengan jahit tangan. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah menyiapkan alat dan tempat kerja, menyelesaikan busana dengan alat jahit tangan, memelihara dan menyimpan alat jahit tangan. Setelah mempelajari kompetensi ini, diharapkan mampu untuk mempunyai sikap kerja sesuai SOP, menggunakan peralatan jahit tangan sesuai fungsi dan kegunaannya, membuat teknik penyelesaian busana dengan jahit tangan, menyimpan dan memelihara alat jahit tangan. Baiklah, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan menyelesaikan busana dengan jahitan tangan. Menyelesaikan busana dengan jahit tangan adalah menyelesaikan pembuatan busana dengan menggunakan tangan. Prosedur kerja dalam menyelesaikan busana dengan jahitan tangan adalah sebagai berikut. Seorang pekerja ketika datang ke tempat kerja harus mencuci tangan terlebih dahulu, sesuai dengan langkah mencuci tangan yang benar. Tujuannya adalah untuk membersihkan tangan dari debu dan kotoran, menjaga kebersihan bahan yang akan dikerjakan agar tidak kotor. Sebelum memasuki ruang kerja, pastikan tangan pekerja dalam keadaan kering dan tidak basah. Memakai masker untuk melindungi diri dari debu bahan tekstil. Memakai busana pelindung atau busana kerja untuk melindungi baju dari kotoran ataupun sisa-sisa benang saat bekerja. Pastikan cahaya ruang kerja cukup. Duduklah dengan nyaman, tidak kaku, tegak, punggung lurus, kedua kaki di atas lantai, pegang pekerjaan di atas meja. Gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. Berikut peralatan yang digunakan dalam menyelesaikan busana dengan jahit tangan. Metlin atau meteran digunakan untuk mengukur lebar keliman pada bagian bawah busana. Mengukur jarak antar kancing. Benang jahit digunakan untuk membentuk simpul jahit, menempelkan kancing, memasang kancing, membuat keliman, membuat lubang kancing, membuat sengkelit, membuat trens. Jarum tangan digunakan untuk membuat tusukan pada bahan. Panjang dan besar kecil diameter jarum tangan tergantung pada nomor jarum. Semakin kecil nomor jarum, maka akan semakin besar diameter mata jarum dan semakin panjang. Jarum pentul digunakan sebagai penahan bentuk, sebagai penahan ukuran saat mengelem. Mata nenek atau kaitan benang digunakan untuk membantu mengaitkan benang ke dalam jarum. Pendedel atau trainer digunakan untuk melepas jahitan yang salah. Cara menggunakannya dapat dilihat dalam video berikut. Bidal atau tudung jari digunakan sebagai pelindung jari dari tusukan jarum saat bekerja. Bidal ini biasanya digunakan pada jari tengah tangan kanan. Pensil jahit atau kapur jahit digunakan untuk memberi tanda jahit pada bahan, memberi tanda jarak kancing, memberi tanda lebar lipatan kelim. Gunting benang atau cekris digunakan untuk memotong benang seperti ini. Teknik menyelesaikan busana dengan jahit tangan dapat digunakan dalam proses memasang kancing ataupun mengelem. Dalam memasang kancing bisa dilakukan untuk memasang kancing lubang 2, memasang kancing lubang 4, memasang kancing jepret, memasang kancing berkaki, memasang kancing kait kecil,
Memasang kancing kait besar atau H. Berikut teknik memasang kancing. Memasang kancing lubang 2. Siapkan alat dan bahan. Beri tanda jahit, letak kancing pada bahan. Siapkan jarum, benang. Bagi yang perlu alat bantu memasukkan benang ke jarum, bisa menggunakan mata nenek. Beri bundelan untuk memperkuat ujung benang. Buat tusukan awal dengan menyisipkan 1 atau 2 tusukan kecil. Ambil kancing. Masukkan jarum dari bawah lubang kancing pertama, kemudian keluar pada lubang kedua. Beri tusukan longgar dan tidak terlalu kencang. Beri lilitan di bawah kancing sehingga kancing seakan-akan mempunyai kaki. Selesaikan dengan mengunci benang di akhir jahitan pada bagian buruk bahan. Hasil kancing seperti ini. Memasang kancing lubang 4. Sama halnya memasang kancing lubang 2, pemasangan kancing ini hanya dengan menyilangkan arah benang pada kancing. Kuatkan awal jahitan. Mulailah dengan tusukan dari bawah kancing ke atas, kemudian ke lubang kedua dengan cara disilangkan sebanyak 4-5 kali tusukan. Geser ke lubang ketiga, dimulai dari bawah, disilangkan ke lubang keempat sebanyak 4-5 kali tusukan. Untuk memberi kaki kancing, dengan memberi lilitan di bawah kancing. Memasang kancing jepret. Kancing jepret terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, induk kancing. Yang kedua, kepala kancing. Untuk bagian induk kancing yang seperti ini, awali dengan menguatkan jahitan pada tanda kancing yang sudah dibuat. Pemasangan kancing menggunakan tusuk veston atau tusuk balut pada setiap lubang kancing. Akhiri jahitan dengan mengunci benang di bagian buruk bahan. Untuk bagian kepala kancing jepret, pemasangannya sama dengan bagian induk kancing dengan mengisi setiap lubang kancing dengan tusuk balut ataupun piston. Pemasangan kancing jepret dapat digunakan pada belahan baju kebaya ataupun penutup pada belahan satu jalur blus atau gamis. Memasang kancing bertangkai. Tandai letak kancing. Memasukkan benang pada kaki kancing dengan tusuk balut. Beri tusukan 4-5 kali. Kancing bertangkai digunakan sebagai penutup belahan blus atau kebaya. Akhiri dengan penguncian jahitan di bagian buruk bahan. Kancing kait. Kancing kait kecil dapat dipasangkan pada belahan kebaya. Tujuannya untuk menguatkan belahan agar tidak terbuka. Untuk memasang induk kancing, pasanglah dengan tusuk balut atau tusuk veston.
Letakkan di bagian kiri belahan. Beri tusukan balut ataupun tusukan piston pada setiap lubang kancing. Akhiri jahitan dengan mengunci benang di bagian buruh bahan. Kepala kancing dipasangkan pada bagian kanan belahan. Cara memasang kepala kancing harus disesuaikan dengan bagian induk kancing, agar saat kepala dan induk kancing disatukan akan bertemu dengan baik dan sejajar. Memasang kancing kait besar atau hak. Memasang hak besar dapat dilakukan pada belahan rok atau celana. Pemasangan kepala hak harus lurus pada jahitan resleting. Masukkan benang pada lubang hak 4-5 kali dengan tusuk balut ataupun piston. Geser jarum menuju ke lubang 2 dengan menyelipkan jarum di antara kain dan tidak tembus di bagian baik. Tanpa dipotong terlebih dahulu, beri tusukan 3-5 kali. Teruskan ke lubang bagian selanjutnya dengan cara diselipkan dan diberi tusukan 4-5 kali dan tidak tembus di bagian baik. Kunci jahitan dan potong dengan gunting benang. Memasang induk kancing hak. Induk kancing hak diletakkan lurus sejajar di atas belahan sebelah kiri resleting. Mulailah dengan menguatkan benang, kemudian benang ditusukkan dari bawah ke lubang hak, diberi tusukan 4-5 kali, kemudian selipkan benang menuju ke lubang berikutnya, diberi tusuk balut ataupun piston sebanyak 4-5 kali dan kunci jahitan di bagian buruh kain. Ketika digabungkan, hak akan mengait dan rata di bagian baik bahan. Mengelem. Menyelesaikan lipatan bawah bagian busana dengan tangan. Untuk penyelesaian busana seperti bawahan rok, bawahan celana, ataupun bawahan lengan. Cara mengelem. Tandai lebar kelem pada bawah busana. Lebar kelem antara 3-5 cm. Beri bantuan jarum pentul untuk menahan bentuk pada sekeliling lingkar bawah lipatan yang diinginkan. Ataupun dengan jelujur agar ukuran kelem tidak berubah. Lakukan proses pengeliman dengan tusuk flanel, yaitu membuat tusukan dari kiri ke kanan, dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C dan ke titik D sampai selesai.
memelihara dan menyimpan alat jahit tangan. Setelah kita bekerja, peralatan yang kita gunakan tidak boleh langsung ditinggalkan di tempat kerja begitu saja. Akan tetapi harus kita rawat dan disimpan dengan baik agar tidak cepat rusak, dan diinventaris jumlahnya agar tidak hilang. Alat diletakkan pada tempatnya, meteran disimpan dengan cara digulung, gunting dimasukkan dalam tempatnya dan diberi pelumas secara berkala. Demikian materi kompetensi tata busana dengan unit kompetensi menyelesaikan busana dengan jahit tangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.